Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Yulianti dan satu anggota saya yang bernama Ismaul Haimisa. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema TQM atau Total Quality Management. Baik, di sini kelompok kami membahas mengenai definisi, lalu karakteristik, lalu ada prinsip utama TQM, dan yang terakhir faktor penyebab kegagalan TQM. Baik, kita akan masuk ke materi. Di sini ada gambar quality or low cost, kualitas atau biaya rendah. Which one do you want? Yang mana yang kamu mau? Definisi kualitas. 1. Kualitas meliputi usaha memenuhi harapan pelanggan. 2. Memenuhi kebutuhan konsumen dari pertama kali hingga tiap saat. 3. Menyediakan produk dan jasa yang secara konsisten memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. 4. Melakukan hal yang benar dari saat pertama, selalu berimprovisasi, dan selalu memuaskan konsumen. 5. Arti dan unggulan upaya pantang menyerah dan berkelanjutan oleh semua orang dalam organisasi untuk memahami, memenuhi, dan melampaui kebutuhan pelanggannya. 6. Produk terbaik yang biasa Anda produksi dengan bahan yang sesuai. 7. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. 8. Kualitas meliputi kondisi yang selalu berubah, atau apa yang dianggap berkualitas saat ini mungkin kurang dianggap berkualitas di waktu yang akan datang. Definisi TQM adalah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari TQM. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Pelanggan internal maupun eksternal merupakan derivat. Pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas manusia, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa. Sedangkan pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka. Kedua, obsesi terhadap kualitas. Dengan kualitas yang ditetapkan, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan. Ketiga, pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah sangat penting dalam penerapan TQM, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan, pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Keempat, komitmen jangka panjang. Komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan TQM dapat berjalan dengan sukses. Kelima, kerjasama tim. Kerjasama tim, kemitraan, dan hubungan dijalin dengan baik antar karyawan. Keenam, perbaikan sistem secara berkesinambungan. Sistem yang sudah ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkan dapat meningkat. Ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan faktor fundamental. Setiap orang diharapkan dan didorong untuk terus belajar dan tidak mengenal batas usia. Ke-8, kebebasan yang terkendali. Kebebasan yang timbul karena keterlibatan hasil dari pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik. Ke-9, kesatuan tujuan. Agar TQM dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Ke-10 yaitu adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan bukan sekedar melibatkan karyawan, tetapi juga melibatkan mereka dengan memberikan pengaruh yang sungguh berarti. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ismaul. TQM atau Total Quality Management diterapkan di perusahaan untuk memperoleh laba atau keuntungan. TQM melalui dua rute. Yang pertama rute pasar, yang kedua rute biaya.
Rute pasar, memperbaiki posisi persaingan. Contohnya kita berusaha meningkatkan kinerja bisnis yang kita jalani, sehingga hal ini akan menciptakan konsumen yang loyal dan dapat lebih unggul dari pesaing-pesaing bisnis kita. Yang kedua, rute biaya, meminimalkan produk gagal. Jadi maksudnya yaitu kita harus meminimalisir produk yang gagal agar biaya yang dikeluarkan tidak sia-sia begitu saja. Work hard, work wisely, and you will produce much profit. Bekerja keras, bekerja dengan bijak, dan Anda akan menghasilkan banyak keuntungan. Lalu ada prinsip utama TKM. Prinsip utama TKM ada 4. Yang pertama, kepuasan pelanggan, dan kedua, respect terhadap setiap orang. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta, dan yang terakhir, perbaikan berkesinambungan. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan bisa dalam bentuk apa saja. Salah satunya yaitu dengan memberikan garansi produk yang kita jual beberapa bulan atau beberapa tahun kepada konsumen. Kita juga bisa memberi pelayanan yang ramah, sopan, sehingga customer yang ingin membeli bisa merasakan kepuasan yang diberikan dari toko ini. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya ada harga, keamanan, ketepatan, dan ketepatan waktu. Oleh karena itu, segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Yang kedua, respect terhadap setiap orang. Dalam perusahaan yang kualitasnya kelas dunia, setiap karyawan dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan kreativitas tersendiri yang unik. Dengan demikian, karyawan merupakan sumber daya organisasi yang paling bernilai. Oleh karena itu, setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Perusahaan dunia berorientasi pada fakta. Maksudnya bahwa setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan feeling. Oleh karena itu, dengan kita menggunakan data, maka manajemen dalam tim dalam organisasi dapat memfokuskan usahanya pada situasi tertentu. Dengan demikian, manajemen dapat memprediksi hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Dan yang terakhir, perbaikan berkesinambungan. Agar dapat sukses, setiap perusahaan perlu melakukan proses secara sistematis dalam melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan. Konsep yang berlaku di sini adalah siklus PDCA (Plan Do Check Act) yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan terencana, memeriksa hasil rencana, dan tindakan korektif dari setiap hasil yang diperoleh. Lalu ada faktor-faktor kegagalan TKM, ada 6. Yang pertama, delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior. Yang kedua, timnya. Yang ketiga, proses penyebarluasan. Yang keempat, menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. Yang kelima, harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. Dan yang terakhir, empowerment yang bersifat prematur. Yang pertama, delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dan manajemen senior. Inisiatif upaya perbaikan kualitas cara berkesinambungan sepatutnya dimulai dari pihak manajemen, di mana mereka harus terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya.
Bila tanggung jawab tersebut didelegasikan kepada pihak lain, misalnya kepada pakar yang digaji, maka peluang terjadinya kegagalan sangat besar. Yang kedua, timannya, dan yang ketiga, proses penyebarluasan. Ada organisasi yang mengembangkan inisiatif kualitas tanpa secara bebarengan mengembangkan rencana untuk menyatukannya ke dalam seluruh elemen organisasi. Seharusnya pengembangan inisiatif tersebut melibatkan para manajer, serikat pekerja, pemasok, dan bidang produksi lainnya. Karena usaha itu meliputi pemikiran mengenai struktur penghargaan, pengembangan keterampilan, pendidikan, dan kesadaran. Yang keempat, menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. Ada pula perusahaan yang hanya menggunakan pendekatan Deming, pendekatan jurang, atau pendekatan Crosby, dan hanya menerapkan prinsip-prinsip yang ditentukan di situ. Padahal belum tentu pendekatan quality guru itu dapat diterapkan untuk melakukan perubahan. Yang kelima, harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. Perusahaan seringkali tidak menyadari dalam menerapkan perubahan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengimplementasikan perubahan proses baru, sehingga dalam tahap pelaksanaannya perusahaan menyerah dan tidak melanjutkan perubahan. Dan yang terakhir, empowerment yang bersifat prematur. Banyak perusahaan yang menganggap bahwa bila pekerja telah dilatih, maka para pekerja tersebut akan dapat memberikan hasil yang positif. Seringkali dalam praktiknya pekerja tidak tahu apa yang harus dikerjakan setelah suatu pekerjaan diselesaikan. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan memberikan sasaran dan tujuan yang jelas, sehingga pekerja tidak salah dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, inisiatif upaya perbaikan berkesinambungan hendaknya dimulai dari pihak manajemen, di mana mereka harus ikut terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Apabila tanggung jawab tersebut didelegasikan ke pihak lain, maka peluang terjadinya kegagalan sangat besar. Yang kedua, organisasi perlu membentuk tim yang melibatkan. Ada dua hal yang harus diperhatikan agar menunjang dan menumbuhkan kerjasama dalam tim. Pertama, masing-masing pihak, baik penyedia maupun karyawan, harusnya mengetahui perannya masing-masing. Yang kedua, organisasi harus melakukan perubahan budaya supaya kerjasama tim tersebut dapat berhasil. Dan yang ketiga, ada organisasi yang mengembangkan inisiatif kualitas tanpa bebarengan mengembangkan rencana untuk menyatukannya ke dalam seluruh elemen organisasi. Harusnya pengembangan inisiatif kualitas tersebut juga melibatkan manajer, pemasok, bagian produksi, serikat pekerja. Karena usaha itu meliputi pemikiran mengenai struktur penghargaan, pengembangan keterampilan, pendidikan, dan kesadaran. Terima kasih atas perhatian Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini bisa menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.